Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat KBT, kali ini KBT tampil dalam performa yang mungkin sedikit berbeda ya dari biasanya. Kenapa? Karena kali ini KBT ingin memperkenalkan sebuah segmen yang baru, namanya segmen Jibril. Apa itu Jibril? Jibril itu adalah jabaran ilmu orisinil. Artinya yang akan kita sampaikan di sini bukan merupakan pola pikir manusia, bukan juga merupakan pola pikir saya sendiri, tapi yang saya sampaikan adalah penjabaran-penjabaran yang bersumber dari Kitabullah. Nah, dalam episode kali ini saya akan memberikan sebuah materi yang berjudul metode kaji. Sahabat-sahabat KBT, dalam paradigma primordial itu maksudnya dalam paradigma kebanyakan ya, dalam pandangan masyarakat kita, hampir seluruh umat Islam yang ada di dunia ini semuanya mengakui bahwa Kitabullah itu, Al-Quran itu adalah satu-satunya sebagai sumber data yang paling valid dari sumber data yang ada di dunia ini. Namun sayang, pengakuan itu tidak diiringi dengan intensitas ya, tidak diiringi dengan antusias kita untuk mengkajinya secara intens. Mungkin ada beberapa faktor. Sebabnya mungkin karena terlalu banyak opini-opini yang mengatakan seolah-olah belajar Al-Quran itu susah. Seolah-olah belajar Al-Quran itu suatu capaian yang kita itu nggak pantas. Kita tuh nggak pantas belajar Al-Quran karena kita adalah dianggap sebagai manusia yang belum suci. Jadi Al-Quran seolah-olah ditujukan hanya untuk orang-orang yang suci. Nah, paradigma inilah yang ingin saya klarifikasi. Paradigma ini ingin saya klarifikasi. Justru Allah menurunkan Al-Quran itu di tengah-tengah masyarakat yang boleh dikatakan jahiliyah. Tidak ada orang-orang suci di sana. Gitu. Justru Al-Quran itu untuk mensucikan. Gitu. Al-Quran itu untuk mensucikan. Nah, jadi dalam pertemuan ini saya ingin memperkenalkan sebuah metode yang ini tentunya diakuisisi, diperoleh, didapatkan dari Al-Quran itu sendiri, dari kitab itu sendiri. Di surat Toha ayat, kita baca ya teman-teman KBT, boleh juga Al-Qurannya dibuka, itu surat Toha, surat yang ke-20 ayat 2. Ayat 2. Surat Toha inilah yang membuat orang yang paling sangar di Arab waktu itu, orang yang disebut sebagai singa padang pasir, bengis, kejam, ketika membaca ayat ini dia luluh hatinya. Bahkan dia ingin sempat membunuh
sang penyandang risalah waktu itu Rasulullah Muhammad. Karena dalam paradigmanya Muhammad itu membawa ajaran yang menyimpang. Tapi itulah, tak kenal maka tak sayang. Setelah Rasulullah memperkenalkan ayat ini, dia langsung tersungkur, sujud, menangis, dan langsung menyerahkan dirinya kepada Rasulullah, ingin ikut dengan Rasul. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana li tashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu untuk membuatmu menjadi susah. Ini jelas. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk membuat hidup kita menjadi mudah. Kenapa hidup kita susah? Ya karena mungkin belum paralel dengan Al-Quran ini. Nah, di kita terutama masih menganggap Al-Quran itu sebagai objek pelajaran yang susah. Padahal kata Allah, walaqad yasarna, aku sudah memudahkan, katanya itu. Nah, bagaimana cara mengaji Al-Quran itu agar mudah? Inilah yang akan saya perkenalkan kepada sahabat-sahabat KBT semuanya. Dari mana mulainya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana akhirnya. Karena titik akhir dari mempelajari Quran itu adalah untuk menjadi the living Al-Quran. Rasulullah itu disebut the living Al-Quran, artinya dia itu Quran berjalan. Quran itu menjadi dirinya. Nah, itu titik akhirnya. Cuman sebelum sampai kepada titik akhir, kita akan kenalkan dulu step-stepnya. Mungkin di episode yang akan datang. Sampai ketemu di episode yang akan datang untuk kita ulas tentang step-step mempelajari Al-Quran dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.